Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari P4S Anggrek Pabelan untuk mencoba membantu bagi siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang ingin mencoba untuk mengetahui tentang budidaya anggrek dari awal, anggrek itu seperti apa dan bagaimana. Terus kita mau ngambil bidang yang mana? Oke. Anggrek itu ada yang pembibitannya, ada yang dibuat di laboratorium dan hasilnya semacam ini. Jadi bunga anggrek yang sudah dikawinkan, kalau kebetulan ini yang di botolan anggrek bulan. Jadi anggrek bulan itu bunga, misalkan bunga ini ini namanya ini seperti bulan ya. Ini namanya Dendro phalaenopsis. Pohonnya dendro tapi bunganya bulan. Ini bulan. Bagaimana awalnya? Jadi di sini anggrek itu bunga jantan dan betina ada dalam satu tempat. Jadi di sini ada bunga jantan dan ada bunga betina. Di sini ada kuning-kuning. Bagaimana cara mengawinkannya? Jadi di sini ada kuning-kuning. Kuning-kuning namanya yang warna kuning ini benang sari ya. Ini bisa diambil, hanya dipindah ke bawah yang betina seperti mangkok. Nah, jadi kalau ini diambil, yang kuning itu pakai di sini sudah ada semacam lendir atau bisa dibantu dengan air ludah kita. Pakai tusuk gigi, kemudian dicuti, dipindah hanya ke bagian bawah saja. Bagian bawah ini nanti bentuknya seperti mangkok begini. Jadi yang kuning itu dipindahkan ke bawah. Nanti dalam waktu beberapa hari, kalau perkawinan ini jadi berhasil, ini dalam anggrek bulan ya, nanti batang ini akan menggelembung. Batang bunga ini akan menggelembung dan berubah menjadi hijau. Semakin lama kita harus tahu, harus dicatat tanggal berapa kita ngawinkannya. Kemudian cara mengawinkannya tadi bisa diambil pakai tusuk gigi, kemudian dipindahkan ke bawah. Kemudian saat mengawinkan ini bunga mekarnya belum lama, paling lama seminggu, antara 3 sampai istilahnya mungkin itu diibaratkan seperti masa suburnya. Jadi antara 3 hari sampai seminggu. Jadi ini bunga kita kawinkan. Setelah 2-3 hari akan ada perubahan. Kalau perkawinan ini berhasil, maka bunga ini akan lanjut. Kemudian batang dari bunga ini akan menggelembung. Ya, nah, ini nanti bisa dimulai ditanam, dipetik, dibawa ke laboratorium, dijadikan seperti ini kalau dalam usia sudah 4 bulan. Sehingga supaya tidak lupa, di sini harus dicanteli kertas semacam ini, ditanggali. Saya mengawinkan tanggal sekian. Ya, kemudian jenis bunganya juga. Nanti karena mungkin tidak hanya satu jenis. Nah, nanti supaya ingat, nanti setelah 4 bulan dipetik, baru bunganya akan sebesar ini, nanti dibawa ke laboratorium. Isi dari bunga anggrek bulan itu persis seperti abon. Nanti diproses, dibuka. Kita sudah menyiapkan media tanam dulu ya. Nanti media tanam kita sendiri. Jadi media tanam ini yang menjadi pokok di sini ada gel agar-agar, gula, pisang raja yang kemudian dimasak ditambah obat-obat tertentu sebagai media tanam dari yang tadi seperti abon itu setelah dikeluarkan. Tapi semua itu proses dalam laboratorium, harus steril ya. Nah, nanti untuk menjadi seperti ini kira-kira menghabiskan waktu 1 tahun. Ini tanaman ini sudah siap untuk dikeluarkan. Tandanya apa? Jadi untuk pindah ke sini itu sudah mengalami paling tidak 3 botol, 3 proses. Jadi ke sini itu ketika ditanam di sini sudah ada akar dan daun ya, sedikit-sedikit. Lalu kita tanam. Kita mau isi berapa? 20, 30, terserah kita. Kita masukkan dengan pinset ke dalam media tanam yang sudah tersedia.
Habis itu baru ditata rapat, dikasih label. Ini silangan atau bunganya jenis apa, kodenya apa. Jadi sudah seperti ini. Jadi ada kodenya, ada silangan antara apa dan apa, atau kalau tidak disilang namanya sibling. Kalau antara satu, kalau saya ngawinkan dengan yang lain namanya disilang. Tapi kalau satu hanya namanya sibling, jadi hanya satu bunga itu aja. Dan nanti akan muncul bunganya sama. Tapi kalau ini dikawinkan dengan yang ungu, mungkin ada putih dan ungu, ya. Sehingga kan ada yang satu bunga ini ada bermacam-macam. Seperti itu mungkin kan silangan. Nah, kalau yang masih murni itu ungu murni, putih murni, ya. Ini itu berarti tidak disilang-silang. Ini tidak disilang-silang karena asli. Kalau sudah disilang-silang nanti akan timbul yang warna yang berbeda, ya. Mungkin putih muda atau mungkin campuran, ya. Sehingga kenapa banyak bunga yang bermacam-macam itu karena disilang-silang terus, dicampur. Ini dikawinkan dengan ini dikawinkan dengan ini. Jadi sehingga timbul bunga yang bermacam-macam itu adalah hasil persilangan, ya. Yang aslinya sendiri sudah banyak sekali. Nah, kemudian diusahakan, dimodifikasi sehingga terjadi mungkin beribuan jenis anggrek atau warna anggrek dari hasil persilangan itu. Nah, ini bunga ini, pohon ini kurang lebih sudah 1 tahun di dalam. Ini sudah siap untuk ditanam, dikeluarkan. Tandanya apa? Jadi daunnya sudah menyentuh ke atas. Kemudian media tanam di sini ini adalah makanan dari pohon yang kita tanam tadi, ya, yang diambil satu-satu pakai pinset. Kita seperti nanam padi di sawah, ditata dengan rapi. Nah, jadi ini nanti lama-lama habis. Tadinya ini banyak, separuh ini. Jadi separuh botol itu merupakan makanan. Ketika ini sudah tumbuh besar, makanan akan habis. Ini akar ini sudah kelihatan. Ini akar ini berarti makan makanan yang ada di sini, sehingga ini tinggal sedikit. Lama-lama ini akan habis. Yang kelihatan hanya akar saja. Kalau kita biarkan terus, ini lama-lama akan habis. Tinggal ada daun dan akar. Nah, itu harus, karena makanan sudah mau habis, harus segera dikeluarkan. Dipindah ke media tanam. Ini sudah bisa dikeluarkan karena daunnya sudah menyentuh dinding atas dari botol. Kemudian ini tanaman pun sudah mulai habis. Nah, di samping itu kadang-kadang sudah ada daun yang mulai kuning karena sudah tua, bukan kena penyakit. Nah, yang harus dicermati, yang harus selalu dilihat, seringkali di sini timbul jamur. Nah, kalau sudah ada jamur, biarpun belum saatnya dikeluarkan, harus segera dikeluarkan aja untuk menyelamatkan pohon. Karena kalau dibiarkan ada jamur, nanti pohon lama-lama yang di sini akan kena jamur dan mati semua. Jadi sia-sia. Jadi kalau ada jamurnya, karena sudah ada akar dan daun tidak masalah, kita keluarkan aja. Biarpun misalkan ini daunnya belum panjang-panjang, belum menyentuh dinding bagian atas dari botol ini, tidak apa-apa, kita dikeluarkan saja untuk menyelamatkan tanaman. Nah, setelah kita siap mengeluarkan, harus menyiapkan dulu yang akan dibutuhkan alat untuk mengeluarkan. Kita pilih yang paling aman, ada macam-macam. Bisa ditebas leher dari botol ini, dipotong pakai golok. Tapi sebelumnya diisi air, ini dibuka, nah, kemudian diisi air penuh, baru nanti dikeluarkan. Jadi ini labelnya jangan sampai hilang, dicatat. Harus ada buku catatan sendiri, ya, untuk ini kan kode, di sini ada kode, dan kode ini ada semacam katalognya. Ini juga merupakan bunganya apa. Jadi nanti kalau misalkan kita tahu, pembeli akan merasa puas. Saya minta bunga yang kuning, yang putih, kita tinggal melihat kode itu. Jadi ini adalah semacam
katalog atau sebagai apa ya, tanda bunga apa itu, bunga yang ada di dalam botol ini. Jadi pertama kita buka aja tutup ini, harus diisi dengan air, diisi dengan air sampai penuh. Nah, kita ini harus pakai air dulu. Mau diapakan? Jadi setelah diisi air, yang paling aman adalah memakai alat kawat seperti ini, alat pengait. Kalau misalkan kita pakai golok ini ditebas, bisa aja cepat selesai. Ketika ini sudah leher daripada botol ini putus, tinggal dituang, ya, tinggal dibersihkan. Tapi nanti kita bisa terluka dan banyak beling yang nggak berguna. Pakai ini yang lebih aman, tapi agak sedikit sulit, tapi enggak masalah. Jadi ini sudah diisi dengan air penuh, lalu ini kawat ini kita masukkan. Nah, untuk menggoyang dulu supaya akar-akarnya tidak jadi satu. Nah, sudah terurai jelinya, nanti baru diambil. Yang ditarik adalah pangkal dari tanaman, dari batangnya, bukan sembarang tarik, tapi harus hati-hati sehingga keluarnya bisa aman. Nah, kita tarik satu dulu seperti ini. Nah, kita tarik satu-satu sampai selesai, lalu dimasukkan ke air. Nah, setelah dimasukkan, kita ini saya satu dulu aja. Kemudian pohon ini dicuci bersih. Di sini ada lendir-lendir, ada juga di sini kebetulan ada daun yang sudah kuning, harus dibuang. Kebetulan ini juga bersatu, harus dipisahkan. Ini kebetulan 2 pohon gandeng. Nah, sudah dipisahkan, dicuci dengan bersih, harus tidak ada lendirnya. Setelah bersih dari lendir, kita pohon ini kita rendam. Bisa ada 2 pilihan, bisa memakai fungisida. Nah, ini pakai fungisida, dimasukkan ke sini sedikit aja, atau yang lebih aman bisa juga memakai betadine. Jadi pakai betadine hanya beberapa tetes aja, dimasukkan minimal 5 menit, bisa 10 menit ya. Setelah bersih, setelah dikasih fungisida atau betadine, biasanya kita ada fungisida. Nah, warnanya udah agak putih. Nah, setelah ini sudah kita cuci bersih, lalu rendam ke sini. Sudah tidak ada lendirnya. Kemudian pohon ini kita rendam di air fungisida, atau pakai betadine juga bisa. Atau tidak ada betadine, biasanya ibu-ibu yang mesti punya di rumah adalah memakai bawang. Pakai bawang pun bisa ya. Caranya bagaimana? Jadi bawang ini kita kupas, pakai sedikit aja, dikupas, lalu dihaluskan. Setelah dihaluskan, dikasih air, disaring. Jadi air saringannya jadi tidak ada ampasnya, dimasukkan ke dalam air bersih. Lalu sama seperti ini fungsinya untuk merendam. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti bisa kepanasan dan tanaman rusak banyak. Jadi selama ini yang paling aman adalah memakai betadine ini. Tapi semua sama fungsinya. Oke, setelah kita masukkan ini beberapa menit ke dalam di rendaman ini harus ditiriskan, maksudnya supaya kering, harus diangin-angin, ditiriskan. Kita pakai koran, jadi nanti
satu-satu. Ibaratnya ini sudah habis semuanya, harus dihitung. Di sini ada beberapa macam tanaman. Di sini itu kadang 3-4 macam. Ada yang besar, ada yang kecil sekali, kadang-kadang 2 macam. Jadi rata-rata 3 macam. Kita harus dihitung. Yang besar ada berapa, yang berapa? Ya. Oke. Setelah bunga ini nanti agak kering, kita mau menanam tanaman ini. Kita mau pilih pakai media mana? Jadi media tanaman yang yang biasa digunakan dalam tanaman anggrek itu ada macam-macam. Pertama, ada juga yang memakai sabut kelapa. Ini sabut kelapa ini sudah diproses, jadi harus dibuangkan getahnya. Caranya bagaimana? Jadi setelah dibuat seperti ini, dibuat kecil, suwir-suwir, direbus sampai mendidih, kemudian dijemur, dicuci bersih sampai bening, dijemur. Setelah kering seperti ini baru bisa digunakan. Seandainya kita mau milih pakai, karena ini mungkin buat ibu-ibu paling mudah dan murah memakai media ini, dan ini juga mengandung pupuk. Cuma kelemahan dari media tanam ini nanti lama-lama ini akan hancur, habis, jadi harus diganti lagi. Kemudian yang kedua, bisa memakai bubuk pakis seperti ini, boleh juga untuk Phalaenopsis. Yang ketiga, bisa memakai pakis. Ada 2 macam pakis, ada yang putih dan ada yang hitam. Nah, ini kita ada berbagai macam pilihan. Yang penting semua media tanam yang kita pakai harus dalam keadaan bersih, ya. Misalkan ini tidak direbus, boleh saja tidak apa-apa untuk pakis, tapi bisa direndam dengan air fungisida yang seperti tadi, yang putih-putih ini bisa pakai fungisida aja untuk mensterilkannya. Jadi tidak untuk pakis, ya. Kemudian untuk arang dan lain sebagainya, kalau arang saya tetap rebus juga, semuanya saya rebus supaya lebih steril. Kemudian kalau yang ini adalah sudah disiapkan dengan baik, jadi tidak usah pakai fungisida, tidak usah direbus, tidak udah. Nah, ini tinggal dibasahi aja, kemudian siap dipakai, ya. Jadi kebanyakan untuk Phalaenopsis yang dipakai, karena ini mengandung, Phalaenopsis itu jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban yang sangat tinggi. Jadi tanaman harus dalam keadaan lembab, sehingga yang sering dipakai adalah memakai moss, ya, baik yang hitam maupun yang putih. Caranya gimana? Moss ini direndam supaya basah. Ini kalau direndam agak mengembang. Caranya bagaimana? Kita dikepal-kepal moss ini sudah basah, dalam keadaan basah, lalu tanaman ditempelkan, harus dalam agak padat, lalu dimasukkan ke dalam pot. Pot yang kita pakai harus disesuaikan dengan keadaan. Kalau potnya besar, memakai yang besar. Ini karena tanamannya masih kecil, ini bisa diisi oleh beberapa tanaman. Tapi kalau tanamannya besar seperti ini, bisa hanya diisi oleh 1 tanaman aja. Jadi ini bisa, karena ini masih kecil, sehingga bisa diisi oleh 2 tanaman. Jadi tinggal dimasukkan dalam pot. Biasanya yang idealnya yang ada di toko-toko, pot yang dipakai itu jenisnya seperti jadi ini ada berbagai macam ukuran, mulai dari yang kecil sampai kita tanam dulu. Ini tanamnya harus agak padat, ya. Dimasukkan akarnya, kemudian ini harus kelihatan, pangkal dari tanaman harus kelihatan, tidak boleh tertutup oleh media tanam. Jadi seperti ini harus ada kelihatan. Dan ini setelah kita tanam, kita harus dikasih label, dikasih tanda. Contohnya seperti ini kodenya apa, terus tanggal berapa kita tanam, ya, supaya kita juga mengerti.
kira-kira nanti dia berbunga di usia berapa, ya. Seperti itu. Ini memakai moss tadi. Bagaimana kalau kita tidak punya moss, tidak punya ini yang biasa dipakai di mana-mana, jenisnya seperti ini. Ini ada mulai ukuran paling kecil, yang biasanya kecil itu ada dan besar. Kita bisa menggunakan gelas-gelas aqua ini sebagai pengganti dari fungsinya sama saja. Ini mudah dan murah, ya, mudah dan murah. Ada di mana-mana, kadang tidak usah beli. Jadi kita menggunakan limbah yang sekarang kalau kita punya pilihan karena tidak ada moss, sulit nyarinya, harganya juga agak mahal, bisa memakai sabut kelapa. Bagaimana caranya? Jadi pohon yang tadi sudah direndam, sudah ditiriskan, kita ikat dengan sabut kelapa. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini pun sama. Jadi jangan pangkal dari tanaman ini jangan sampai tertutup, ya. Ini juga mudah sekali, hanya memakai bekas minuman. Nah, nanti ini bisa diisi beberapa. Kalau sudah besar, kita ambil salah satu, dipindahkan ke yang ini satu, biar sendiri-sendiri. Nah, contohnya ini tanaman yang tadinya kalau sudah agak besar, tanaman yang kecil-kecil bulan akan seperti ini. Kalau sudah besar seperti ini, kita harus dipisahkan. Jadi tidak boleh gerembel, karena itu nanti akan mengganggu pertumbuhan. Jadi ini kalau sudah seperti ini harus satu-satu. Nanti biar cepat besar. Dan ini kan masih kecil, nggak apa-apa. Udah agak besar sedikit, ini harus dipisahkan. Jadi harus diambil, dikasih sendiri. Ini mudah aja. Kenapa pakai plastik? Supaya kita memindahkan mudah. Tinggal diremas-remas, nanti udah keluar. Jadi tanaman tidak akan, misalkan ini sudah besar, harus saya ingin pindahkan, tinggal diangkat aja. Tidak ada akar yang rusak, jadi bisa diurai dengan mudah. Nah, dengan mudah ini kan ini mau saya pindahkan, pingin sendiri. Ini tinggal dikasih lagi media tanam, dipindah ke pot yang lain. Dan seterusnya seperti itu cara pemindahannya. Nah, kemudian misalkan ini sudah besar, nanti ini lama-lama di sini akan penuh dengan akar. Kalau sudah besar, kita harus dipindahkan lagi ke pot yang lebih besar. Misalkan dari sini nanti kalau pohonnya sudah agak besar, pindah ke pot ini. Jadi jangan sampai bunganya, pohonnya masih segini, kita pakai pot yang gede-gede. Nah, di samping boros dengan media tanam, tempat pun akan boros, ya. Nah, jadi untuk tanaman potnya disesuaikan. Kalau masih kecil ya pakai yang kecil. Kalau sudah besar pakai yang besar. Nah, setelah selesai, tadi sudah sampaikan, sama yang ini juga setiap pot dikasih label, kodenya dan tanggal dikeluarkannya. Nah, nanti kalau sama sudah besar nanti dipindah lagi. Nah, sekarang itu adalah pengembangbiakan atau perbanyakan tanaman dengan memakai yang dikerjakan di laboratorium hasil dari perkawinan bunga seperti itu. Ini dari Phalaenopsis. Kemudian jenis anggrek lain ada juga yang tidak semua anggrek perbanyakan seperti ini. Ada jenis-jenis anggrek yang beranak, maksudnya tuh ada anaknya, tumbuh anaknya. Misalnya di sini ada ini masih kecil, Dendrodio. Dendro ini tadinya satu batang beranak menjadi beberapa batang. Jadi dendro ini dulu misalnya kita tanam segini, satu batang ini kita tanam di pot yang disesuaikan juga. Kalau besar ya yang besar, kalau kecil ya yang kecil. Kan jangan tanam yang segini tapi potnya yang besar seember, kasihan ya. Jadi di samping boros media, boros tempat juga. Jadi ini kalau ditanam lama-lama akan beranak seperti ini
saya cabut. Ada anaknya, ini yang sudah beranak, masih muda juga, tapi bakatnya punya anak ini. Nah, jadi ini tadinya satu, sekarang sudah punya anak satu. Ini malah ini yang tua ini. Biasanya anaknya semakin tua tumbuhnya akan semakin besar, ya. Jadi batang yang tumbuh kalau pohonnya sudah tua keluarnya akan besar. Jadi ini yang pertama ini, tapi ketika keluar lebih besar anaknya. Oh, jadi ini jenis dari Dendrobium. Jadi tidak harus semua anggrek memakai botol ini, perbanyakannya ada juga yang beranak sehingga bisa kita misah-misahkan dari anaknya ini. Misalkan di sini ada pohon yang sudah banyak anaknya, belum saya pisahkan. Nah, ini tadinya hanya satu batang seperti ini. Ini usia 1 tahun, sudah berbunga dan beranak banyak. Belum dipisah. Tadinya cuma segini, sekarang sudah segini, sudah ada beberapa batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 batang, ya. Cara misahkannya bagaimana? Kita, karena ini saya memakai, biasanya kebanyakan memakai tanah. Saya kebetulan di sini memakai pot dari plastik supaya mudah untuk melepas atau memisahkannya. Caranya bagaimana? Ini diangkat, diremas-remas ini sudah lepas. Nah, kemudian kalau mau dipisah, tinggal ini dibongkar, bisa dipisah. Ini karena sudah ada 8, bisa jadi 3 atau mungkin jadi 4 pot. Nanti kalau setelah dipisah, tanaman ini akan beranak lagi, ya. Nah, biasanya kalau untuk yang dijual tanaman anggrek-anggrek yang biasa kita lihat di toko-toko, jadi hanya seperti ini, 2 atau 3 batang aja, ya. Tidak seperti ini. Jadi kebanyakan kalau yang dijual di toko-toko atau di penjual tidak banyak batang. Jadi hanya 2 atau 3 batang aja. Nah, jadi ini bisa menjadi ini suatu keuntungan juga, itu mudah perbanyakan. Nah, selain anak tumbuh dari sini, bisa juga anak dari Dendrobium ini tumbuhnya dari atas ini, seperti ini. Jadi tidak tumbuh di bawah seperti tadi, tapi malah di atas begini. Nah, ini sudah banyak akarnya, bisa dilepas menjadi tanaman yang baru. Ini yang tadinya batang, nah ini sudah ada tanaman baru. Ini. Nah, ini juga anakan. Jadi bisa keluarnya dari sini, dari pangkal pohon, tapi bisa juga dari atas. Anggrek bulan pun kadang-kadang ada, ya, seperti itu namanya keki, ya. Jadi tanaman yang tadinya salon untuk bunga, karena biasanya kurang sinar, jadi tumbuhnya jadi pohon baru. Nah, ini belum saya tanam, masih nempel, sudah ada anaknya lagi keluar. Nah, jadi ini salah satu keuntungan dari Dendrobium. Nah, jadi ini nanti kita tanam. Nah, ini adalah hasil anakan-anakan. Ini semua ini adalah seperti ini. Ini bukan saya keluarkan dari botol, tapi anakan seperti ini saya tumbuh. Ini sudah beranak lagi. Ya, jadi dipisah-pisah terus. Nanti lama-lama bisa seperti ini, semakin besar. Nanti jadi seperti itu kelebihan daripada Dendrobium. Kemudian yang harus diingat kalau kita membudidaya, keadaan cuaca di sekitar kita, tempat kita panas, lembab, dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mengenali karakter daripada anggrek itu sendiri. Dendrobium dengan bulan sangat lain. Nah, jadi kalau kita membuat greenhouse juga harus disesuaikan. Dendro ini pinginnya cocoknya di tempat yang panas, harus banyak angin. Tapi kalau bulan
Dendrobium Phalaenopsis, dia maunya di tempat yang lembab. Bagaimana kalau tempat kita panas? Kita harus bisa mensiasati tempat itu. Contohnya seperti tadi. Di sini di tempat saya ini sebenarnya kurang cocok, tapi disiasati dengan ini pohon bulan yang memerlukan kelembaban tinggi. Jadi ini adalah aqua, saya tekuk di sini untuk menjaga kelembaban. Di sini ada air di bawahnya, ya. Jadi supaya ini tidak terlalu kering. Jadi atau bisa juga kita nanamnya di atas kolam, di dekat kolam. Nah, kemudian air kolam pun itu bagus untuk menyiram tanaman. Jadi sudah mengandung pupuk. Nanti tanaman akan subur-subur dengan disiram air kolam. Tapi sedapat mau kalau bisa tetap disaring. Ya. Ini cara penanaman. Kemudian untuk media tanam yang tadi kita pakai moss ini, tanaman ini tidak boleh sering-sering tidak setiap hari disiram, karena ini sudah mengandung kelembaban yang sangat tinggi. Kalau setiap hari nanti terlalu basah bisa mengakibatkan busuk akarnya. Ini untuk mengantisipasi supaya air tidak ada yang mengendap di sini, kita lubangi di bawah. Jadi kalau kebanyakan air akan keluar dari sini, akan turun, ya. Kalau ini yang tadi untuk menjaga kelembaban di bawahnya tidak dikasih lubang, tapi ini karena ada tepuan, jadi atau bisa kalau kita nggak bisa lakunya bisa diganjal dengan styrofoam ini. Misalkan sulit untuk membuat seperti ini, bisa diakali dengan diberi ganjalan. Ini, jadi ini bisa ditaruh di bawahnya aja, di bawah daripada gelas aqua yang mau kita pakai. Ini udah ditutup. Misalkan kita agak kesulitan, nggak bisa untuk menekuknya. Nah, jadi bisa diganjal pakai styrofoam. Nah, jadi ini taruh di sini di bawahnya. Taruh di bawahnya, kemudian kita isi air. Jadi tetap sekarang kita mau yang pilih yang ini ya, atau yang pakai moss juga bisa pindah ke sini. Tapi ingat, ini juga jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu bawah. Bisa ditekuk atau ini diganjal, ya. Nah, bisa dimasukkan. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Di sini ada air, tetap ini terjaga kelembabannya, ya. Tapi kan air tidak sampai. Pokoknya jangan sampai, paling tidak segini, 2 cm lah. Kalau takut ini nanti kita ngasih air kebanyakan, ini dikasih lubang. Jadi air akan keluar, ya. Kita lubangi aja di sini, di sini bisa 4. Jadi melubanginya tidak di bawah, tapi yang sejajar dengan. Jadi air tidak akan, kalau kita ngisinya terlalu banyak, otomatis kan akan keluar. Karena kalau ini terlalu basah, nanti akarnya akan busuk, ya. Jadi ini fungsinya hanya untuk menjaga kelembaban. Ternyata dicoba, karena di sini bukan daerah dingin, tapi bisa, ya. Nah, jadi itu salah satu cara untuk mensiasatinya, untuk menjaga kelembabannya, ya. Jadi tadi saya kembali ke media tanam. Jadi media tanam yang tidak hancur ini adalah ada pakis, bisa pakis, ada arang, dan ada moss. Yang dipakai hancur adalah ini, sabut kelapa. Lama-lama ini akan
hancur, ya, akan habis. Tapi tidak apa-apa, ini habis nanti menjadi lembut, seperti nanti berfungsi pakai pupuk juga, tinggal ditambahin lagi aja. Kadang dalamnya pakai ini untuk menjaga kelembaban, nanti sekitarnya bisa pakai arang. Nah, jadi kita menyesuaikan di sana media tanam apa yang mudah kita dapatkan. Jadi jangan di sini kan nggak ada moss, berarti saya nggak bisa. Tidak, ya, kita bisa siasati. Tidak ada pot kayak gini, pakai bekas pop es juga bisa, bekas aqua bisa, ya. Jadi semua bisa disiasati. Oke, jadi tanaman ini bisa dipisah-pisah. Jadi urutannya tadi dari yang botol tadi ini kita keluarkan seperti ini. Kemudian kalau sudah besar, kita pisahkan lagi tanamannya seperti ini untuk sendiri-sendiri, tutup ulang. Untuk yang lain sama juga. Ini jenis apa? Contoh dari tanaman yang keluarkan dari botol. Kemudian ini adalah tanaman hasil anakan yang dipisahkan. Tadi ini dari pohon induknya. Jadi tumbuh dengan sendirinya. Kemudian kita tanam seperti ini. Nanti beranak lagi. Ini sebelum ditanam sudah ada anaknya juga, ya. Jadi ini keuntungannya, kelebihannya dendros seperti itu. Ya, mungkin itu baru tanaman yang remaja. Tanaman di usia tertentu setelah dewasa, kemudian untuk pupuk itu ada 2 macam. Jadi untuk tanaman yang kecil sampai menjelang dewasa atau bukan tanaman dewasa, ini biasanya semua pupuk ada tulisan NPK. Ini pupuk yang berimbang. Untuk yang kecil antara NPK sama, semua 20-20. Ya, itu untuk tanaman yang masih bayi dan yang sebelum remaja, belum menjelang bunga. Ini ada NPK-nya itu 20-20 berimbang. Tapi kalau tanaman itu sudah besar menjelang berbunga, maka diganti dengan pupuk yang lain, tidak berimbang lagi, tetapi yang paling tinggi adalah P-nya. Nah, jadi ini ada 10, 5, 5, 10 itu, ini adalah NPK, ya. Jadi nanti kebutuhan yang lain. Nah, ini adalah untuk tanaman yang dewasa yang mulai berbunga atau mudah ada cawan bunga. Jadi pakainya pupuk ini. Pemakaiannya gimana? Cukup seminggu sekali aja dijadiin satu dengan kalau kita nyiram. Kemudian untuk obat-obat lain bisa memakai fungisida, insektisida. Kemudian kita juga bisa buat sendiri, memakai untuk mencegah dari penyakit. Yaitu kita buat dari tanaman sejenis tanaman ini. Jadi ini adalah daun bimba yang kami gunakan untuk membuat jamu anggrek, ya. Jadi ini prosesnya sama seperti membuat jamu. Jadi pohon ini, daun ini kita petik-petik lalu ditumbuk. Daunnya dipetik-petik, kemudian ditumbuk, diperas, sudah lembut lalu diperas, tetapi harus memakai air yang matang, ya. Jadi ukurannya bagaimana? 1 on daun bimba ini 1 on, kemudian setelah ditumbuk halus kita peras dengan air yang matang, air putih yang matang. Nah, kemudian nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa dipakai untuk menjaga penyakit-penyakit dari anggrek. Anggrek pada dasarnya butuh steril, butuh bersih. Jadi ini bisa untuk mengusir semut, binatang-binatang dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Ini satu tutup ini bisa satu tutup dari tutup ini dituangkan, ditambah air antara 5 liter bisa. Satu tutup aqua ini bisa ditambah air, jadi pakainya sedikit saja. Jadi bisa dipakai seminggu sekali supaya anggreknya tidak kena penyakit, ya. Jadi kita lebih baik mencegah daripada
mengobati, mengatasinya. Ya, memang banyak sekali penyakit anggrek, sehingga itu gunanya kenapa harus di dalam greenhouse, supaya tidak terserang oleh penyakit semacam binatang-binatang yang akan mengganggu. Ya, misal ada semut, langsung disemprot, tapi tidak langsung, tetap ditambah air, ya. Nah, disemprotkan ke medianya yang ada semut itu, nanti semut akan hilang. Tapi lebih baiknya bisa digunakan seminggu sekali untuk menyemprot tanaman. Nah, kemudian karena media yang kita pakai, yang kita pilih itu adalah moss yang bisa menyerap air lebih banyak daripada arang, daripada pakis. Nah, jadi kelebihannya kalau kita memakai moss, kita menyiramnya tidak setiap hari, hanya 2 hari sekali, ya. Sedangkan kalau kita memakai media tanam yang, karena pada dasarnya menyiram anggrek itu dikocor, air cuma lewat aja. Nah, itu harus sehari 2 kali. Jadi dengan moss ini kita jangan terlalu rajin nyiram, karena nanti akar terlalu basah dan gosok, ya. Nah, jadi sama yang ini juga bisa 2 hari bahkan 3 hari sekali, karena ini penyerapannya lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi penyerapannya adalah moss yang putih. Jadi kalau dendro ini kalau sudah ada anaknya, kita pisahkan. Bagaimana cara memisahkannya? Dibongkar. Jadi tanaman yang kita pisah itu harus ada akarnya. Kemudian setelah dibongkar, kita rendam sebentar memakai vitamin B1. Caranya gimana? Satu tutup ini sedikit aja, bisa untuk 5 liter air. Ya, jadi kalau kita mau nanam, misalkan kita beli tanaman, nah, kita dapatnya kayak gini. Nah, ini nanti kita kasihkan ke larutan vitamin B1, ya. Jadi dimasukkan ke larutan vitamin B1, direndam beberapa menit, nah, baru dikasih media tanam, baru ditanam, baru dikasih. Nah, sekarang ini saya baru beli, hanya seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kita tanam, nah, dikasih media tanam. Kalau misalkan kita nggak punya pot, ini juga nggak apa-apa, ya. Banyak sekali dan mudah, tinggal dimasukkan aja. Nanti kalau sudah agak besar, kita pindahkan lagi. Nah, kemudian cara menanam, jangan lupa ini pangkal lalunya harus kelihatan, ya. Nah, jadi harus ini ada kelihatan begini. Nah, kemudian kita ini nanti takut jatuh. Nah, untuk mengatasinya, tanaman ini bisa ditempel atau digantung. Nah, jadi gunanya kenapa digantung? Supaya tanaman-tanaman, kan ini kan baru sedikit, harus dikasih harus dibantu, ya. Nah, kalau tidak, kita gantung aja pakai pot yang ada gantungannya seperti ini, sehingga tanaman itu akan tegak, tidak akan jatuh, ya. Jadi ini nanti ini kan butuh angin yang banyak, jadi lebih aman juga dari binatang. Digantung lebih praktis dan lebih ngirit tempat. Kalau digantung, kalau kita pakai pot ya bisa juga, nggak apa-apa, tapi agak banyak memakan tempat. Nah, jadi akar ini harus kelihatan, ya, pangkalannya ini. Nanti di sini akan tumbuh akar baru dan tumbuh anakan yang baru dari sini, dari pinggir sini. Nah, seperti ini kan tumbuh pohon baru dari sebelahnya. Jadi sehingga ini kan ini nanti yang ditutup, yang ditanam pakai moss, pakai media tanam adalah dari sini. Jadi ini harus kelihatan. Ini ya, pangkal dari pohon ini harus ada,
harus kelihatan. Nah, baru kita masukkan ke pot yang ada. Kalau tidak ada pot, ya pakai gini juga bisa, atau pakai yang kalau ada pakai yang ini. Nah, kita ini tetap kelihatan. Misalkan tanaman dalam keadaan tegak. Jadi orang yang budidaya anggrek biasanya, saya milihnya ingin buat botolan saja, jadi fokus ke membuat botol. Ada juga beli yang kecil-kecil, nanti dijual sudah segini. Ada juga beli yang seperti ini, nanti sampai mau bunga, sampai remaja istilahnya. Ada juga yang belinya sudah remaja, siap bunga. Nah, nanti tinggal nunggu bunga. Jadi nanti kita mau milih yang mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.